Oke, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Tadi saya sudah mengamati proses percakapan coaching Bapak dengan Koci. Iya. Di sini saya memiliki beberapa catatan, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cianjur. Saya Siti Nurul Faujiah dari TK Al-Faidah. Saya Sanusi dari SMPN 2 Karangtengah. Saya Dea Destiawati dari SMPS Pasundan Cianjur. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik, yang terdiri dari pengamat atau supervisor, coach, dan juga coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Oke, berdasarkan jadwal sama rencana kita sebelumnya, hari ini Bapak itu akan melaksanakan coaching bersama salah satu guru atau teman sejawat Bapak di sini ya, betul? Saya di sini akan berperan sebagai observer atau supervisor di sini. Sebelum memulai coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Saya harapkan dalam proses coaching nanti yang menjadi acuan saya itu saya harapkan Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Tentunya di sini juga Bapak sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coach, ya kan? Ya, yang presence atau kehadiran penuh dan mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Nah, saya harapkan juga Bapak mampu menerapkan alur tirta nanti di dalam coachingnya, di mana tirta itu sendiri harus ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Nah, itulah rubrik penilaian yang menjadi acuan untuk penilaian Bapak. Bagaimana Pak, bisa dipahami? Ya, baik, ini siap paham. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa hal Pak. Boleh? Ya, silakan. Oke. Ini pertanyaan pertama ini saya akan menanyakan tentang pengembangan kompetensi yang akan Bapak kembangkan di dalam proses coaching sekarang. Bapak akan mengembangkan kompetensi yang mana ya? Baik, terima kasih. Nah, untuk potensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah bertanya aktif, terus yang kedua yaitu pertanyaan berbobot, yaitu dengan teknik kerasa. Oke. Kalau misalkan melihat seperti itu, ketika Bapak ingin mengembangkan kompetensi bertanya aktif serta mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan rasa, itu sebetulnya bisa memantik coach untuk memecahkan permasalahannya. Nah, dari dua kompetensi itu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Yang lebih spesifik lagi ke pertanyaan yang berbobot, yaitu dengan menggunakan teknik rasa. Oke, berarti Bapak akan meningkatkan di kompetensi pertanyaan berbobot di sini. Kalau misalkan kita lihat, Bapak menilai dulu diri Bapak sendiri dalam hal pertanyaan berbobot ini, Bapak itu ada di skala berapa ya untuk sekarang? Kalau untuk skala yang sebelumnya
di perkiraan skala awalnya 8 yang mau nanti kemudian mungkin ditingkatkan menjadi 9 seperti itu. Oke, jadi yang akan Bapak kembangkan pertanyaan berbobot ini, kemampuan pertanyaan berbobot ini dari skala 8 dan akan ditingkatkan ke dalam skala 9, betul ya? Iya. Oke, untuk meningkatkan di skala 9 ini, menurut Bapak sebaiknya kompetensi apa yang harus dicapai? Ini ada beberapa kompetensi yang akan dicapai. Nanti yang pertama adalah kreatif dalam menjawab, yang berikutnya adalah identifikasi masalah, ini yang ketiga adalah proses coaching, yang keempat yaitu tidak kaku dalam pelaksanaan coachingnya. Oke, berarti di sini Bapak ingin meningkatkan skala 9 itu agar bisa meningkatkan si coachingnya biar bisa dia menjawab yang lebih kreatif. Kemudian coachingnya juga bisa mengidentifikasi masalahnya serta proses coachingnya dengan alur tirta dan agar coachingnya itu tidak kaku. Betul seperti itu? Oke, kalau seperti itu maka pertanyaan terakhirnya sudah terjawab perihal indikator pencapaiannya. Dan sekarang saya harap Bapak bisa melakukan percakapan coaching tersebut dengan baik dan sesuai dengan kompetensi yang Bapak harapkan. Iya, siap. Ya, silakan dimulai Bapak. Oh iya, siap Bangga Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Siti, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabarnya Bapak juga? Alhamdulillah. Ibu ini katanya ada hal yang ingin Ibu sampaikan. Betul Bapak. Ada apa? Ini Pak, ketika kegiatan pembelajaran biasanya kalau yang namanya anak itu kan beraneka ragam ya, pola pikir mereka juga kemudian kebiasaan sama kebutuhan. Nah, di kelas saya itu ada salah satu anak yang suka mengganggu temannya. Jadi ketika kegiatan pembelajaran itu ada aja polanya, ada aja tingkahnya yang membuat teman-temannya itu tidak fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ketika di kelas gitu Pak. Jadi ada ini sebetulnya sudah biasa nih di kelas itu sering terjadi emang ada siswa yang suka mengganggu temannya pada saat temannya sedang belajar. Padahal dia juga sebetulnya belajar, cuman dia karena tidak belajar itu dia mengganggu temannya. Yang seperti itu ya masalahnya ini, seperti itu. Iya betul Bapak, seperti itu. Nah ini kira-kira bagaimana? Menurut Ibu bagaimana siswa yang seperti itu harus seperti apa misalnya? Nah, kalau saya sih kan pengennya ketika memang kegiatan pembelajaran ya, yang namanya sudah masuk di kegiatan inti kan otomatis anak-anak harus mengikuti setiap kegiatan. Tapi tetap kita juga berpihak kepada murid. Nah, kalau anak ini, kalau yang lain kan ada waktunya untuk main gitu ya, karena ada di awal itu ada tahapan-tahapan yang kegiatan inti ini fokus kepada kegiatan pembelajaran. Nah, kalau untuk anak ini sendiri dia tidak mau gitu Pak, malah ngajakin teman-temannya yang asalnya temannya itu fokus kepada saya, mendengarkan atau mungkin mengikuti apa yang saya contohkan. Nah dia mah nggak mau gitu, malah terus saya ngajakin teman-temannya, jadi teman-temannya itu ikutan tidak mau mengikuti. Nah kalau saya kan inginnya ikuti dulu lah kegiatan inti ini sampai selesai begitu kan, nanti ada waktunya untuk main begitu Pak. Ini untuk kira-kira ini identifikasi masalah ini apakah sudah ditanya siswanya kenapa dia selalu mengganggu temannya, kenapa dia sering bercanda atau mengganggu temannya ketika saat sedang belajar. Nah, anak ini ketika memang saya tanya kenapa adek, dia kan dipanggil adek gitu ya, adek kenapa sih ketika
sudah mulai belajar gitu di kelas, kenapa adiknya suka gangguin teman-temannya, kemudian kenapa nggak mau ikutin kegiatan bareng bunda. Dia bilangnya teh, ah bunda ada apa namanya belajarnya, aku mah nggak mau, saya maunya main. Kemudian kalau misalnya aku main terus teman-teman belajar, nanti aku nggak ada temennya, jadi aku ngajakin teman-teman gitu. Jawabannya itu seperti itu. Jadi mungkin dia belum siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, jadi dia ngajakin temennya yang lain. Jadi ketika dia main ada temennya gitu, tidak hanya sendirian gitu sih yang saya tangkap ketika memang saya ngajak ngobrol dengan anak tersebut begitu. Ini sama rata-rata seperti itu ya. Kalau alasan siswa yang tidak mau belajar hari mengajak teman-temannya untuk tidak belajar karena dia kan tidak punya teman, seperti itu. Nah ini apa upaya ibu untuk mencegah hal ini, agar tidak terjadi, kurang lebih seperti apa? Untuk saya sih kedepannya mungkin ya, ketika memang anak tersebut melakukan hal itu lagi, mungkin saya akan melakukan pendekatan dulu kepada anak tersebut. Kemudian mungkin dengan memberikan hal-hal yang mungkin menyenangkan untuk dia ya, maksudnya ketika kita memberikan kegiatan pembelajaran, mungkin kegiatan pembelajaran yang saya berikan tidak menarik untuk dia gitu. Jadi mungkin nanti saya harus lebih kreatif lagi membuat kegiatan pembelajaran agar menarik perhatiannya dia. Kemudian mungkin saya juga harus lebih memberikan banyak pujiannya kepada anak tersebut ketika dia melakukan hal baik, kemudian memberikan apresiasi juga gitu kepada anak tersebut. Kemudian mungkin saya harus mengajarkan cara berinteraksi yang baik antara dia dengan temannya. Jadi ketika dia sedang masuk ke kelas, temannya sedang melakukan kegiatan pembelajaran, dia juga harus tahu interaksi yang baik. Jadi kalau lagi belajar itu, oh teman-teman saya ini sedang fokus misalnya ya, sedang mengikuti kegiatan bersama bu gurunya nih, jadi dia tidak lagi mengganggu gitu, seperti itu. Kemudian mungkin untuk yang lebih jauhnya saya ingin ngobrol dengan orang tuanya, kemudian mengaturkan sesi konseling. Kenapa harus? Karena mungkin hal tersebut dibutuhkan untuk membantu anak tersebut mengatasi perasaannya dan mungkin bisa menemukan nih cara positif dia untuk mengekspresikan diri dia itu seperti apa. Itu sih mungkin Kak untuk kedepannya hal-hal yang mungkin akan saya coba untuk mengatasi anak tersebut seperti itu. Ya, itu sudah bagus gitu ya. Rencana aksi ibu barangkali dalam hal menghadapi nanti siswanya agar tidak seperti itu lagi mungkin ke depannya gitu. Nah ini udah runtuyan rencana aksinya begitu panjang, ini begitu banyak, ada nanti akan mengadakan pujian, ada interaksi, lalu mengadakan konseling juga dengan orang tuanya. Ini barangkali nanti akan dimulai kapan ini? Secepatnya ya Pak ya, karena mungkin kalau saya kan karena setiap hari bertemu dengan anak, mungkin di hari besok bisa mulai dilakukan rencana-rencana yang sudah saya susun. Mudah-mudahan nanti ketika rencana ini sudah saya terapkan, ada perbaikan lah ya untuk anak tersebut, tidak lagi mengganggu teman-temannya, bahkan mungkin bisa bersikap lebih baik lagi. Karena kan harus disegerakan ya Pak ya untuk mengatasi hal-hal seperti ini gitu, apalagi ini tentang anak. Iya, sudah, saya rasa ini sudah cukup dan sudah bagus, dan ini juga mungkin ini sudah mengetahui alternatif penyelesaiannya dan juga rencana aksi dan juga tanggung jawab individunya akan sesegera diselesaikan barangkali oleh ibu ya. Iya. Tinggal tanggapannya aja mungkin nanti seperti itu. Ada hal lain lagi ibu yang ingin ibu sampaikan atau cukup sih Bapak ya? Terima kasih banyak. Jadi setelah ngobrol nih jadi enak ya, maksudnya tuh
apa yang awalnya memang masih belum terpikirkan, sekarang sudah mulai, oh iya nanti saya kalau misalnya menghadapi anak ini tuh harus seperti apa, bagaimana, sudah mulai ada gambarannya. Terima kasih banyak Bapak. Iya. Iya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Tadi saya sudah mengamati proses percakapan coaching Bapak dengan Koci. Iya. Di sini saya memiliki beberapa catatan Pak Iya. mengenai hasil coachingnya. Sebelum saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya ingin menanyakan beberapa hal dulu, tidak apa-apa Pak? Iya, mangga Pak. Menurut Bapak, ketika Bapak menilai diri sendiri, performa Bapak dalam kompetensi tadi, bagaimana hasil penilaian Bapak sendiri? Terima kasih Ibu. Sebelumnya ini saya mencoba untuk menilai diri sendiri dulu dalam hal ini. Dalam coaching yang tadi saya lakukan, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, lalu melakukan proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kurang lebih seperti itu. Oke. Tadi kan di awal kita sudah menyepakati ada beberapa skala ya Pak ya? Iya. Beserta dengan kompetensinya. Menurut Bapak, apakah Bapak sudah mencapai ketercapaian dari kompetensi dan penilaian yang Bapak buat? Ya, saya kira tadi sudah indikator ketercapaian yaitu kreatif dalam menjawab, lalu mengidentifikasi masalah, lalu terus yang ketiga proses coaching dengan alur tirta dan juga di sini tidak kaku dalam proses coaching. Oke. Jika boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya. Saya ingin mengatakan bahwa ketika tadi saya mengamati Bapak melakukan coaching, Bapak sudah melakukan coaching dengan alur tirta yang sangat baik. Itu sudah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk sebelumnya. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal tersebut? Terima kasih Ibu atas penilaiannya. Saya senang sekali mendengarnya. Di sini tentu saja mendengar bahwa saya sudah sesuai dan juga sesuai dengan apa yang saya targetkan kurang lebih, jadi saya merasa senang sekali Ibu. Terima kasih. Oke, selanjutnya begini Pak. Bapak di sini kan ingin meningkatkan dalam membuat pertanyaan berbobot ya, terutama dalam kompetensi menjawab kreatif, mengidentifikasi masalah untuk coachingnya, membuat proses coachingnya untuk alur tirta, serta tidak kaku dalam melaksanakan coaching. Selain itu, dalam prinsip coachnya pun Bapak sudah melakukan kemitraan dengan sangat baik, proses yang kreatif juga, serta memaksimalkan potensi dari diri coach tersebut. Nah, sehingga keterampilan coaching Bapak menurut saya sudah ada dalam keadaan present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif juga, serta membuat pertanyaan berbobot. Jika seperti itu, maka tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin untuk kedepannya akan saya perbaiki lagi dalam hal mungkin ketidakkakuan, mungkin dalam hal itu kelemahan saya tadi mungkin akan lebih saya tingkatkan lagi. Oke, bisa dilanjutkan kapan mungkin, sama siapa dan di mana ya? Mungkin nanti akan saya lakukan ketika ada coaching lagi mungkin di sekolah, kurang lebih seperti itu. Oke, dengan hal seperti itu semua catatan sudah saya utarakan. Saya berharap Bapak juga bisa melaksanakan dari tindak lanjut yang sudah Bapak rencanakan untuk selanjutnya. Saya akhiri untuk observasi hari ini. Iya, Ibu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.